Hai, kembali lagi dengan saya Bang Beng. Pada video sebelumnya kita telah bahas mengenai cara membuat bermacam tipe soal secara manual satu persatu di bank soal. Cara tersebut akan tidak jadi masalah kalau kita hanya memberikan soal ujian dalam jumlah yang kecil. Namun sekiranya soal yang mau diujikan ada sekitar di atas 50 buah soal, tentu mengentry satu persatu sekaligus men-setting jawabannya secara manual akan sangat menjengkelkan dan menguras waktu tentunya. Untungnya e-learning Universitas Andalas dilengkapi dengan fasilitas model yang sangat membantu kita ketika memberikan soal ujian dalam jumlah soal yang besar. Dengan model base ini kita bisa langsung mengimport soal objektif ke dalam bank soal tanpa perlu melakukan setting ini itu. Dan jawabannya pun akan tetap otomatis dikenali oleh platform e-learning. Sehingga kita pun tidak perlu melakukan penilaian secara manual. Tabulasi nilai tersebut pun kemudian bisa diunduh dalam bentuk Excel file yang kemudian tinggal kita input saja lagi ke dalam portal akademik di periode input nilai tentunya. Untuk itu jangan lewatkan tahapannya dan juga jangan lupa tekan subscribe untuk mendapatkan video kita selanjutnya. Baiklah Bapak Ibu, kali ini kita akan membahas terkait dengan import soal berbasis model. Sebelumnya kita sudah membahas bagaimana cara membuat soal secara manual satu persatu ya, berbagai macam tipe soal. Namun sekarang kita akan coba membahas terkait dengan bagaimana cara mengimport soal tanpa membuat satu persatu ya. Jadi kita langsung soal kita dalam bentuk teks kita import ke dalam e-learning. Syarat pertama, jadi ada ketentuan dan syarat. Yang pertama itu kita harus ketik dalam Word ya, kemudian setiap soal harus satu baris, tidak boleh di enter. Setelah syarat mutlaknya, kemudian berikutnya setiap pilihan jawaban harus diikuti huruf besar. Setelah huruf besar tersebut harus ada titik ya, atau titik itu diganti dengan kurung kanan ya. Kemudian setelah itu diganti ditambah spasi. Contohnya seperti ini, huruf pilihan pertama itu adalah A huruf besar ya, titik spasi kemudian jawabannya. Atau bisa jadi dengan cara A kemudian kurung kanan spasi kemudian jawabannya gitu ya. Nah, itulah syarat yang ketiga ya. Kemudian syarat berikutnya adalah soal harus diikuti dengan jawaban ya. Di jawabannya itu tentu jawaban yang benar ya. Jadi untuk kita menguncinya nanti otomatis recognizer ya. Jadi automatic recognizer, jadi dia mengenali dengan otomatis nanti jawaban kita. Nah, syaratnya adalah harus pakai kata answer titik 2 spasi ya. Contohnya ini bawah ini answer titik 2 spasi kemudian huruf besar ya. Dari jawaban kita pilihan yang mana yang benar. Nah, kemudian berikutnya syarat berikutnya kita simpan ya, semua yang tadi kita bikin dengan syarat yang 4 tadi kita simpan dalam bentuk plain text ya. Kemudian plain text ini nanti akan kita diminta encodingnya seperti apa tipe encodingnya. Nah, kita pakainya ya adalah UTF-8, sehingga UTF-8 ini adalah yang terbaik sekarang untuk mengenali karakter-karakter aneh ya, tulisan-tulisan yang tidak umum ya. UTF-8 ini dapat mengenali. Nah, itulah dia syarat-syarat untuk kita melakukan import soal berbasis model. Nah, kita akan coba lakukan membuat soal sesuai dengan ketentuan ini ya. Ada 5 ketentuan ini, kita akan coba buat bagaimana tahapannya. Kita mulai dari membuat soal ya. Oke, kita akan ambil salah satu, saya sudah siapkan soalnya. Ini salah satu file soal saya. Kita ada soal objektif sebanyak 6 soal ya. Ini soalnya adalah mata kuliah struktur perkembangan tumbuhan. Nah, di sini kita akan coba cocokkan lagi ya. Jadi kita akan merefer ke syarat dan ketentuan tadi. Kita akan coba cocokkan atau cek satu persatu apakah soal ujian atau soal kuis kita ini sudah cocok untuk diimpor. Oke, jadi yang pertama yaitu kita ketik dalam bentuk Word sudah tentunya. Kemudian setiap soal harus satu baris ya. Jadi di sini harus satu baris.
Nah ini kayaknya belum satu baris, ini harus kita tarik lagi ke atas. Ini di enter nih ya. Nah ya, seperti ini tidak apa-apa walaupun dia dalam keadaan 2 baris, namun dia tidak di enter, jadi itu tidak masalah. Artinya dia ketika marginnya kita geser, dia akan jadi 1 baris juga. Namun kalau seandainya di enter, walaupun marginnya kita geser kiri kanan, dia tidak akan nyatu ke atas, artinya dia barisnya terpisah. Berikutnya, nah ini juga kayaknya ini sudah ya, ini 1 baris. Nah ini juga belum 1 baris nih, ini perlu kita tarik lagi ke atas. Oke, ini tarik ke atas. Nah kita lanjut cek ke bawah apakah masih ada yang belum clear. Saya rasa ini sudah oke. Nah ini sekarang kita akan coba rapikan, karena kita nggak butuh ketika kita import kita nggak butuh nomor ya. Ini harus kita push. Nah ini juga jawabannya kita indent ke kiri ya. Oke, setiap nomornya kita push, tapi kita sudah tahu soalnya ada sebanyak 6 buah soal, 6 buah question. Ini juga kita rapikan. Ini yang terakhir ya, yang ke-6. Oke, kalau sudah seperti ini kita tinggal simpan ya. Kita coba cek lagi jawabannya ya. Jadi masing-masing pilihan jawaban itu harus huruf besar ya, kemudian ada titik setelah itu ya, kemudian ada spasi, kemudian jawaban, itu seterusnya pilihannya ya. Nah kalau sudah seperti itu berarti sudah oke. Yang lainnya juga sudah oke ya. Nah kita coba tes otomatiknya. Ini tidak apa-apa, kita berarti sudah punya spasi di antara A dan jawabannya ya. Oke, berikutnya kita akan coba cek jawaban yang benarnya apakah sudah sesuai dengan aturannya ya. Kita harus pakai answer, tulisan answer huruf besar semua ya. Kemudian titik 2, langsung titik 2 tanpa spasi, kemudian setelah titik 2 baru spasi, kemudian jawaban yang benarnya ya, seperti itu. Oke, berarti sudah syaratnya sudah terpenuhi ya. Kalau semuanya sudah seperti itu, berarti lembar jawaban kita dalam file Word ini sudah ready untuk disimpan ke dalam bentuk plain text, sudah bisa kita simpan ya. Oke. Nah, oke, ini kita hapus saja. Oke, berarti memang khusus semuanya adalah isinya soal-soal saja, beserta jawabannya. Oke, kalau sudah selesai kita tinggal simpan ya, yang saya sampaikan tadi dalam bentuk plain text ya, dan formatnya adalah UTF-8. Oke, kita akan simpan di file, simpan seperti biasa ya. Ya, save. Oke, saya simpannya di latihan saja, ada tempat untuk latihan. Oke, nah intinya adalah kita di formatnya ini ya, tipe filenya ini adalah plain text. Nah, ini yang perlu kita ubah ya. Nah di sini sudah ada plain text yang lainnya, saya timpa saja ya, saya save, replace saja. Oke, nah ini setelah itu kita akan diarahkan untuk memilih encodingnya. Kita ambil other encoding ini, kemudian kita pilih yang UTF-8. Oke, ini adalah UTF-8 ya, sehingga nanti tampilannya akan seperti ini ya. Sudah rapi, terlihat rapi, berarti udah ready untuk nanti diimport ya, learning kita. Nah di sini bisa dilihat
bahwasanya soal yang ada gambarnya ini belum terimpor ya, karena memang itu kelemahannya, tidak semuanya bisa diimpor secara otomatis ya, terutama yang gambar ini nanti kita harus import secara manual. Oke, kita bagaimana caranya nanti kita akan coba praktekkan. Kalau sudah, kita tekan OK, berarti sudah tersimpan ya ke dalam folder tadi ya. Oh ya, kita harus keluar dulu yang file Word-nya ini, kita exit dulu. Oke, nah dia sudah tersimpan ya. Nah, ini ready untuk diimpor ke dalam e-learning kita. Nah, sekarang kita waktunya masuk ke e-learning ya. Kita masuk ke e-learning, tentu kita login sebagai dosen ya. Dosen yang mempunyai role adalah lecture, bukan non editing, maksudnya teacher ya, bukan non editing teacher. Kita login. Oke, pastikan di kanan atasnya sudah ada nama kita masing-masing ya, jangan nama teman karena nanti my course-nya akan berbeda. Nah, di sini kita akan pilih salah satu mata kuliah. Nah, saya akan pakai kelas dummy, yaitu percobaan 2 ini. Nah, setelah itu kita akan masuk ke bar impor ya. Nah, bar impor itu ada di bagian kiri, pojok kiri bawah ini, yaitu di question bank. Di question bank kita ambil import ya. Nah, di bank soal kita tekan import ini. Oke, kita press import. Nah, kita akan diantarkan ke import question from file. Kita pilih file formatnya adalah icon format ya. Kita centang ini, kita klik ini icon formatnya, kemudian sini kita waktunya mengimpor file yang sudah kita simpan tadi dalam bentuk plain text ke dalam ini kotak ini ya, kotak import question from file ini. Oke, kita caranya ada dua, yaitu dengan cara choose file atau cara yang kedua adalah drag file. Jadi kita tinggal drag saja ya, file yang sudah disimpan di folder tadi, kita geser, kita tarik ya, kita tarik, kemudian kita masukkan ke dalam kotak itu. Kita tinggal drop saja itu, drag and drop ya. Oke, sekarang sudah masuk, dia sudah tersimpan ke dalam e-learning. Tinggal kita perintahkan untuk melakukan import ya. Ini dia file yang tadi, tinggal kita tekan import ya. Cara yang kedua itu choose file. Nah, cara yang tadi adalah dengan cara drag and drop. Nah, kalau sudah selesai kita tinggal import ya. Tekan import. Oke, berarti ini file kita sudah, artinya udah ada 6 soal yang sudah masuk ke e-learning, ke bank soal kita, tanpa melakukan settingan apa-apa ya. Yang seharusnya kita harus setting semuanya satu-satu, itu bikin entry jawabannya. Sekarang sudah ready ya, 6 soal tanpa kita harus menyeting satu persatu. Nah, kita pastikan dengan cara menceknya satu persatu apakah jawabannya sudah dikunci dengan benar oleh platform e-learningnya, yaitu dengan cara mengklik ini ya, kaca pembesar itu. Ini soal yang pertama, kita coba lihat. Nah, di sini sudah bisa dilihat soalnya sudah oke. Tinggal kita pastikan apakah jawabannya sudah benar. Untuk itu kita cross check ke soal atau soal yang ada jawabannya tadi ya. Kita pastikan jawabannya sudah dikenali dengan baik oleh platform. Bagaimana cara mengenalinya tadi, itu dengan membuat kata kunci answer tadi ya. Nah, di sanalah dia langsung automatic recognizer berfungsi, dia mengenali secara otomatis jawaban yang benar dengan cara membuat answer .2 tadi spasi kemudian jawabannya. Nah, bagaimana cara kerjanya nanti kita coba cek di settingannya. Oke, jawabannya pertanyaan ini adalah harusnya memberikan ya, memperluas bidang penyerapannya ya. Oke, ya berarti
di B. Jawabannya harusnya adalah B. Kita centang B, ini harusnya betul ya. Kita submit ya, submit and finish. Nah oke, berarti jawabannya sudah betul, berarti settingannya, automatic settingnya oleh si platform udah oke. Dia sudah kenal jawaban yang benarnya. Nah kita coba lagi menjawab jawaban yang salah. Jangan-jangan semuanya kita centang benar semua gitu ya. Kita akan coba tes apakah jawaban yang lain adalah salah. Oke, berarti jawaban yang lain sudah salah berarti ya. Berarti hanya satu jawaban yang benar, dan jawaban tersebut sudah sesuai dengan soal dasar yang kita bikin di Microsoft Word. Nah ini default saja ya. Jadi kita settingannya sudah otomatis. Itu adalah model berbasis model dari semuanya otomatis ya. Nah itulah soal yang pertama. Kemudian kita coba cek soal yang kedua ya, kita preview. Nah ini adalah soal yang kedua. Nah bisa kita lihat di sini soal ini belum ada gambarnya ya. Harusnya ada bergambar di sana karena pertanyaannya mengacu kepada diagram pada gambar tersebut ya. Kita tentu harus masukkan gambarnya secara manual. Jadi untuk gambar model tidak ya, berbasis model ini tidak bisa memasukkan gambar secara otomatis. Itu kita ambil setting itu gambar baut itu ya. Nah di sini kita bisa lihat gambarnya belum ada, nanti kita coba masukkan ya. Ini soalnya ya, redaction all textnya. Nah di sini settingnya sudah terisikan otomatis oleh si platform. Ini juga shuffle ya. Jadi choice-nya, pilihannya diacak, objektifnya itu diacak, tampilannya nanti berubah-ubah. Yang penting adalah kunci ini adalah masing-masing choice-nya itu mana yang betul dikasih grade 100-nya yang ini ya. Jadi yang betulnya dikasih grade 100 walaupun nanti posisi choice 3-nya di A, di B, di C atau di E. Yang penting dia di grade 100 berarti dialah yang betul. Jadi tidak masalah nanti posisinya di mana. Ya, jadi otomatis nanti tetap jawabannya yang di grade 100 itulah yang betul, seperti itu. Nah berikutnya kita akan coba masukkan gambar dengan cara kita enter dulu ini terusnya di bawah, kemudian kita cari ya, browse di image itu. Nah, kemudian kita pilih salah satu gambar yang mau kita masukkan. Nah tentu soal yang tadi kita coba balik lagi di mana bagaimana cara kita menyimpannya dalam bentuk picture dari soal kita yang di Word. Kita balik lagi ke file Word kita. Nah di sini kita tinggal klik kanan di sini, kemudian kita simpan save as picture gitu ya. Ini ada di bagian atas ini save as picture. Nah kita langsung simpan ke folder yang kita kenali nanti untuk kita acu dari e-learning. Nah, kita simpan saja di sini. Ini sudah ada, kemudian saya timpa saja ini ya. Oke, saya timpa. Nah kita akan balik lagi ke e-learning, kemudian kita ambil di image ini, kemudian kita browse ya, kita ambil browse. Nah kita langsung menuju ke file yang kita menyimpan gambar tadi, pen. Nah kita langsung saja upload, tidak perlu tekan save as ini, langsung saja upload file. Nah di sini sudah keluar gambarnya, namun terlalu besar ya. Untuk itu perlu kita resize lagi, kita perkecil saja ini. Nah jangan lupa kita settingnya auto size, sehingga nanti yang bagian kanan ini juga otomatis berubah. Nah dia juga otomatis berubah. Nah kemudian kalau sudah seperti itu kita centang description ini, kemudian save image ya. Nah dia sudah tampil ke soal yang kita bubuhkan tadi yang belum ada gambarnya. Nah ini sudah terkunci jawabannya di grade 100%. Nah kalau sudah selesai kita tekan save ya. Nah kita balik lagi ke bawah untuk mempreview, kita tekan preview ini, kita coba lihat. Nah ini sekarang soal kita sudah mempunyai gambar ya, sudah ada diagramnya.
Sekarang kita coba pastikan jawabannya sudah benar ya, yang dikunci di grade 100 tadi. Oke, ini jawabannya harusnya adalah C, yaitu fiber ya, fiber, kemudian phloem, kemudian intra. Jadi jawabannya harusnya adalah di C ini ya. Nah, jika kita centang C ini harusnya dia nanti betul ya. Kita coba submit, kita coba lihat di bawah. Oke. Endodermis ya, kita coba tekan endodermis. Nah, jawabannya juga sudah betul. Oke, berarti sudah aman juga soal yang keempat. Kita masuk ke soal yang kelima. Nah, kita coba cek ke soal dasarnya di Word. Ini tentang sel yang tidak dihasilkan. Oh, bukan ini ya, di atas ya, sel yang dihasilkan. Nah, ini dia yang tidak dihasilkan oleh kambium gabus, itu mesofil ya. Jawabannya mesofil. Ini posisinya acak karena tadi kita settingnya acak ya, otomatis settingnya acak. Nah, sudah betul. Oke, soal yang kelima juga sudah aman. Kita masuk ke soal yang terakhir, kita coba cek ya. Nah, ini terkait dengan akar lateral ya, siapa yang berperan di sana, itu adalah perisikal ya. Nah, ini yang berperan adalah C, perisikal. Kita coba cross check. Oke, soal kita di e-learning, apakah jawabannya sudah betul? Kita submit. Oke, berarti semua soal kita sudah berhasil diimpor. Tidak hanya diimpor, namun juga berhasil dikenali jawabannya dengan benar dan baik ya. Sehingga settingannya juga sudah tidak perlu kita setting ulang lagi, kecuali tadi hanya menambahkan gambar. Oke, berarti kita sudah ready, jawaban kita untuk diuji, soal kita sudah ready untuk diujikan, baik di kuis maupun di ujian ya. Oke, kalau sudah seperti itu, kita tinggal masukkan bank soal kita ini ke dalam sebuah ujian ya. Kita tinggal setting sebuah ujian. Kita kembali lagi ke kelas kita, kemudian kita balik lagi ke salah satu topiknya. Mungkin bisa jadi kita bikin di topik 14 atau 15 ini adalah ujian, namun kita setting dulu dia editing mode ya, tekan turn off itu. Nah, kita bisa di 15 atau 16 ini, di 15 ini saja kita setting UAS, ujian akhir nasional, ujian akhir semester ya. Kita bikin di sini ujian akhir semester, soal ya, soal ujian ya. Ya, kita bikin soal ujian.
kita perlu membuat aturan ujian ya, aturan pelaksanaan ujian. Saya akan coba ambil dari salah satu lembar ujian yang sudah saya bikin sebelumnya. Sini ya, soal ujian. Oke. Oke, ini adalah ketentuan pelaksanaan ujian yang tentu Bapak Ibu punya syarat dan ketentuan ini masing-masing sesuai dengan kebutuhan mata kuliah masing-masing ya. Ini saya hanya mencontohkan saja ya. Saya kopikan di sini. Saya tinggal tekan paste. Oke, ini adalah ketentuan pelaksanaan ujian yang akan tampil nanti di halaman depan course page kita ya, di ujian semester akhir semester tadi. Oke. Nah, ini tanggalnya kita setting sesuai dengan waktu yang sudah ada di jadwal ujian kita masing-masing ya. Oke, ini juga perlu kita ya, kalau seandainya ada tambahan tinggal ditambah saja sesuaikan dengan kebutuhan kita. Kalau sudah selesai kita tinggal tekan save ya, save change. Nah, berarti ini sudah berubah kotaknya menjadi ujian akhir semester ya. Dan juga di sana kita tinggal tambahkan saja lagi kuisnya ya, atau soal ujiannya. Kita ambil kuis, kita add. Nah, kita diantarkan ke formulir tanpa harus menunggu di tanggal tersebut ya. Ya, ini yang perlu juga time limitnya. Kita mau isikan berapa lama ujian itu berlangsung. Saya isikan 30 menit. Kemudian kapan di expire-nya, saya isikan pelaksanaan ujian harus disubmit sebelum waktunya hangus di expire gitu. Kalau tidak dihitung. Nah, aturan ini yang harus kita centang. Kalau tidak dia nanti udah selesai, udah expired, dia masih bisa ujian juga gitu ya, kan tidak sesuai. Nah, ini di grade ini kita perlu juga defaultnya unlimited, kita harus pilih satu attempt-nya. Di usaha untuk dia melakukan ujian itu hanya diperbolehkan satu kali tentunya untuk ujiannya. Kalau tidak dia nanti bisa berulang-ulang. Kemudian layout ini adalah tampilan soal ujian. Apakah semuanya ke 66 soal tadi? Ini adalah pengaturan ordernya, random ya, random atau tidak random, diacak gitu ya. Ini adalah tampilan halamannya, apakah masing-masing soal di satu halaman atau semua soal di satu halaman. Saya pilih satu soal satu halaman gitu ya, sehingga dia bisa lebih fokus. Kemudian tingkah laku soal atau question behavior. Nah, ini tadi sudah diacak, sekarang tambah diacak lagi, di dalam questionnya juga diacak di jawabannya itu ya. Ini settingannya di dalam objektifnya juga diacak, tidak hanya soalnya. Berikutnya adalah review ya. Review ini yang paling penting juga, dimana di sini ada pada saat attempt ya, ini sudah dinonaktifkan, berarti dia tidak bisa melihat lembar jawaban yang betul, feedback dan segala macam ketika sedang melakukan attempt, sedang melakukan ujian. Kemudian seketika setelah menekan ujian, dia juga tentu tidak bisa, kita harus setting dia tidak bisa melihat jawaban yang benar, kemudian melihat nilai dan segala macamnya, feedback kita harus setting dia tidak bisa, kita harus uncheck. Begitu juga nanti setelah dia selesai namun quiz masih terbuka untuk ke teman-teman yang lain, maksudnya quiz masih belum expire gitu ya. Nah, ini juga tentu kita harus meng-unchecknya juga, kalau tidak nanti dia tahu jawabannya, mereview jawaban yang benar, dia bisa kontak temannya yang belum selesai ujian. Nah, di sini after the quiz is closed, nah tentu kita setting saja boleh gitu ya, karena ujian semua anggota kelas sudah selesai melakukan ujian ya, sudah di close ya, tentu kita izinkan dia untuk melihat jawabannya dan segala macam. Ini waktu close-nya ya, close the quiz ya adalah tanggal segini, berarti setelah tanggal segini baru nanti mereka bisa melihat
apakah whether correct, yang jawaban yang benarnya, nilainya, right answer, overall feedback dan segala macamnya. Baru bisa mereka lihat setelah quiz ditutup, gitu ya, expire. Nah, berikutnya ini kita setting default aja semuanya, overall feedback ya. Kemudian juga command module setting juga default saja, restrict access juga default saja, activity completion juga biarkan saja. Nah, kalau sudah seperti itu kita save and return to the course ya. Nah, berarti sekarang sudah ada kita men-setting sebuah ujian ya. Ini adalah linknya, tinggal tekan ini saja, kembali, namun posisinya masih kosong ya, jawabannya belum ada. Kita bisa lihat di sini no question, belum ada pertanyaan ya. Nah, ini juga settingan waktunya selama 30 menit tampil di sana. Jadi untuk menambahkannya kita tinggal tekan edit ya, tekan edit, kemudian ini masih kosong, belum ada soalnya, kita tekan add ini ya. Ada pilihan bikin baru kah, atau dari bank soal kah ya, atau random gitu ya. Nah, kita ambil yang bank soal gitu ya. Nah, kita tekan itu kita langsung melihat bank soal kita yang kita bikin tadi, yang kita import tadi. Kita centang aja semuanya, kita langsung add ya, tekan add. Oke, berarti jawaban yang soal yang sudah kita import tadi sudah masuk ke dalam quiz atau ujian kita. Ini adalah bobotnya. Kita tentu punya preferensi masing-masing berapa bobot untuk masing-masing soal yang kita bikin. Bisa jadi sama semuanya, atau mungkin bisa jadi beda. Satu soal ini mungkin bisa jadi bobotnya 2 gitu ya, terserah kita ya, kita mau bikin berapa. Oke, kalau sudah seperti itu tinggal ya kita ujikan ya, kita preview seperti apa tampilannya soal yang sudah kita isikan ke dalam ujian ini. Kita coba cek. Oke, kita tekan linknya, kita coba preview ya, preview quiz now. Kita tekan ini, kemudian kita lakukan attempt ya, kita lakukan usaha untuk ujian ya. Ketika attempt ini yang dibikin oleh dosen tadi, nah sekarang mahasiswa masuk untuk melakukan sebuah ujian. Oke, seperti ini tampilannya di mahasiswa. Kemudian tekan attempt quiz now, kemudian start attempt, sehingga sudah tampillah soal, dan yang sebelah kirinya waktunya sudah mulai counting down, hitung mundur ya, selama 30 menit. Nah, ini adalah soal yang pertama, langsung tinggal dijawab saja. Kalau dijawab, ini adalah jawabannya Cortex ya. Kita tekan next. Ini adalah preview seorang mahasiswa sedang melakukan ujian. Ini jawabannya Mesophil. Tekan next. Kemudian berikut ini adalah recycle. Tekan next. Nah, ini mungkin kita bisa salahkan satu ya. Kaspari ini harusnya di endodermis, namun sekarang kita coba isikan dia letaknya di exodermis, sehingga hasilnya nanti soalnya salah gitu ya jawabannya. Jadi kita sudah punya jawaban satu salah ya. Kemudian ini juga kita posisikan jawabannya salah ya. Nah, question yang 5 ini harusnya jawabannya D, kemudian kita akan coba jawab yang salah ya. Next, berarti kita sudah punya jawaban yang salah sebanyak 2 buah ya. Nah, berikutnya ini jawaban yang betulnya adalah memperluas bidang penyerapan. Berarti kita tekan next, berarti kita dari 6 tuh ada soal yang salah 2. Nah, mahasiswa tidak tahu dia salah betulnya, tidak ada tampil di sini karena kita setting tadi, mereka tidak tahu kan, seperti itu di preview tadi. Nah, oke, kalau sudah seperti itu kita tekan submit ya, dan finish. Nah, sekarang artinya si mahasiswa sudah selesai melakukan ujian. Ini adalah summary of your previous attempt-nya, bukti dia sudah selesai melakukan ujian. Nah, dia kembali lagi ke course-nya, dan sekarang kita coba log out sebagai mahasiswa, dan kita akan coba masuk lagi sebagai dosen untuk mencek hasil ujian dari mahasiswa barusan. Kita masuk lagi sebagai dosen pengampu tadi yang membuat ujian tadi. Oke, kita sudah masuk, kita ambil course kita, kelas percobaan 2. Oke,
Oke, kita langsung ke bawah ujian akhir semester, kita klik di soal ujian kita. Nah, bisa terlihat di sini sudah ada attempt 1 gitu ya, sudah ada yang melakukan ujian sebanyak 1 kali atau 1 orang gitu ya. Finishnya jam segini ya. Nah, coba kita tekan attempt ini, kita akan coba lihat reportnya. Siapa yang melakukan attempt? Nah, ini dia reportnya. Yang melakukan attempt adalah mahasiswa sehat. Nah, ini adalah jawabannya. Nah, ternyata ada salah ya, ada yang betul. Kita coba geser dulu ke kanan lebih jelas. Oke. Nah, terlihat ada 6 buah soal ya, yang kedua salah, yang ketiga betul, yang keempat salah, kelima dan yang keenam betul. Tiada 2 jawaban yang salah. Seperti yang kita lakukan tadi, kita prediksi ada 2 yang salah namun tidak tampil di page mahasiswanya, karena memang kita setting dia tidak akan tahu mana yang betul mana yang salah ketika melakukan ujian, sehingga dia tidak bisa melakukan contek menyontek dengan temannya atau memberitahu temannya. Kemudian kita juga bisa langsung mendownloadnya dalam bentuk Excel file ya, report dari semua hasil rekap nilai ini. Kita tinggal save dalam bentuk Excel, kita tekan OK. Nah, kita bisa cek ya, kita bisa cek nilai masing-masing yang telah melakukan ujian ya, kapan dia melakukan ujian, kemudian berapa nilai masing-masingnya, kemudian berapa nilai totalnya, kita bisa cek. Nah, bisa dilihat di sini. Ini kita hapus saja. Kita hilangkan saja ya. Oke, ini namanya mahasiswa. Oke, ini waktu pelaksanaan ujiannya kelihatan selama 1 menit 30 sekian second gitu ya. Nah, ini nilai masing-masing ujian, masing-masing soal ya. Nah, ini juga bisa nanti akan banyak ke bawah ya mahasiswanya, tergantung berapa jumlah mahasiswa kita di kelas. Nah, ini adalah total ya, total atau rata-rata dari nilai di dalam kelas tersebut. Kebetulan ini hanya 1 ya. Kalau banyak mahasiswanya tentu nanti juga banyak. Ini adalah grafik evaluasi pembelajaran hasil dari ujian kita. Berapa yang mendapatkan rentang nilai sekian sampai sekian ya. Kita bisa lakukan evaluasi. Nah, jadi overall number of students achieving grade range, jadi rentang pencapaian dari mahasiswa ya, berapa sampai berapa dan berapa orang, dan bisa dievaluasi. Oke, jadi seperti itulah simple dari bagaimana cara mengimpor soal berbasis model, yaitu dari soal objektif, dan kemudian bagaimana cara kita mengevaluasinya, bagaimana cara kita mencek nilai dan mendownload nilai dalam bentuk Excel file yang sudah kita praktekkan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Pantengin terus video kita dan sampai jumpa.